jadi pertanyaan saya tuh Meme Bos. Nah, bisa dijelaskan nggak? Eskatologi. Oke, silakan dijelaskan, silakan. Iya. Kita kan lagi diskusi nih. Tadi pemaparan Anda tentang eskatologi. Kalau saya itu tentang Ya, kiamah. temanya dari Bang Meme tadi, Pak. Jadi Bang Meme yang buka tema ini tadi mintanya eskatologi katanya. Jadi begini, eskatologi itu kan ada. Eskatologi itu kan bagian dari filsafat. Setuju ya? Iya, terus Benar. Ya. Eskatologi itu berkaitan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Artinya yang kita bahas ini berkaitan dengan kitab suci, berarti eskatologi yang kita bahas ini berkaitan tentang janji-janji setelah kehidupan. Janji-janji setelah kematian. Itu agamanya masing-masing gitu ya. Ya benar. makanya itu Iya, benar. sesuai agama masing-masing kan. Jadi ini langsung ke pertanyaan aja boleh nggak? Ya udah benar itu, apalagi yang dipermasalahkan tadi. Permasalahannya bukan nggak saya bertanya kepada Anda. Anda berbicara eskatologi. Eskatologi itu berkaitan erat dengan yang namanya itu anastasis dan egero. Pertanyaan saya, ya, Bang Meme Bos, dengar nggak ini? Biar nggak ulang-ulang nih saya nih. Iya, silakan. Oke. Sama Meme Bos. Oke. Bro, jangan pakai bahasa tinggi. Dia duluan pakai bahasa tinggi, eskatologi lah ini itulah. Jadi saya tanya, ya, Nanti dia dalam teologi filsafat eskatologi itu ada yang namanya anastasis dan egero. Apa perbedaan anastasis dan egero dan bagaimana contoh implementasinya dalam kehidupan? Silakan. Udah kamu jelaskan aja. Kamu silakan. Baru mulai kita Meme Bos, masa cuma kali kita. Iya bro, karena kamu sudah mulai mengacau. Saya sudah katakan tadi, eskatologi itu berbicara masa depan yang akan terjadi. Tidak berbicara tentang berkaitan tentang berkaitan tentang duniawi, tetapi yang saya maksud ini berkaitan tentang janji-janji yang terjadi pada masa depan, bro, di dalam kitab suci. Enggak. Itu generalnya begitu atau gimana itu? Ini kan artinya kamu Itu mau konvensional atau gimana? Dia nggak bisa bedain mana general mana konvensional, nggak ngerti dia nih. Bukan, soalnya kalau kayak seperti itu modelnya ya Anda perspektif Anda sendiri tuh. Jadi interpretasi interpretasi Anda itu Anda sendiri menurut perspektif Anda, di keyakinan Anda. Nah ini kita mau pakai general nih, eskatologi general. Sebenarnya walaupun dalam Islam tidak ada istilah eskatologi itu. Tapi kita nggak apa-apa, kita ikutin ini. Karena kan Anda yang meminta itu. Gitu loh Bang Meme. Nah sekarang bagaimana ceritanya kalau kita membahas ini Anda sendiri kurang memahami itu. Atau Anda menggunakan itu dalam perspektif Anda sendiri. Tidak general. Susah nantinya. Bentar saya bacakan dulu. Dulu arti eskatologi ya. Nah ya udah. Eskatologi begini Bang Meme sederhananya. Saya nggak tahu ya, saya agak lupa, tapi setahu saya itu ya ajaran teologi, istilahnya ajaran teologi mengenai akhir zaman atau hari kiamat lah. Begitu tuh sederhananya begitu. Ya, dan sebagainya. Harusnya udah siap dulu materinya Bang Meme. Iya. Jadi debatnya gitu. biar enak. Saya sebenarnya nggak siap juga, tapi karena Meme dibawa eskatologi saya kelabakan juga. Tapi saya ingat-ingat sebisanya saja ini. Saya kalau sebenarnya bagus begini ada 2 device. Bang Meme coba carikan dulu lah kalau begitu. Emang di Bible ada berbicara tentang masa depan. Ya dia yang bawa itu Bang Miracle. Nggak apa-apa, kita tunggu aja, kita ikutin aja. Makanya tadi dipaparkan sama Bang Andes ya. Saudara saya ini dia menyampaikan itu tadi, sebenarnya tidak ada istilah itu dalam Islam. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin. Kita ambil generalnya nih, kita anggap saja semua itu bisa lah dimasuk. Kita nggak bawa ke perspektif kami, nggak juga dibawa, harusnya tidak dibawa juga di perspektif kalian. Tapi sama-sama ini. Begitu terkait itu. Ya, saya bacakan dulu arti eskatologi ya, definisinya ya. Ya, itu. Ya. Eskatologi adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia. Atau nasib akhir dari seluruh umat manusia.
yang biasanya dirujuk sebagai kiamat. Nah, berbicara tentang kiamat, berbicara tentang kiamat berarti itu berkaitan dengan kitab suci, bro. Kitab suci. Berbicara tentang kiamat itu berbicara tentang yang namanya anastasis dan egero. Artinya adalah kebangkitan. Jangan Ya. gitu bang, dia bingung itu ntar. Oke, saya jelasin aja. Lagi Jadi Egero dia nggak tahu bang. anastasis Dia itu nggak tahu Egero bang. Kalau meme itu taunya Kagero. anastasis Kalian itu jelaskan berbicara aja lah. tentang Iya, Bang ini Mimi. jelaskan aja. Oke. Jelaskan aja bang Meme. Jelaskan aja supaya iya. netizennya paham, jangan muter-muter. Iya benar. Jelaskan, Oke. silakan. Ayo bang, jelaskan aja bang. Oke, jadi yang pertama itu kan istilah anastasis, ya, itu banyak sekali dipergunakan di dalam Bible ya, yaitu kebangkitan orang mati. Nah, tapi sedangkan egero itu kebangkitan juga, tapi dari kematian. Ini yang menariknya di sini. Pertanyaan saya, berarti udah jelas ya, anastasis dan egero udah paham ya, Meme Bos? Ya. Gimana? Udah ya? Nah, ini masuk pertanyaan. Semoga Anda ini nggak kewalahan lah ya. Anastasis di dalam kematian umat selain Yesus ya, manusia selain Yesus, itu adalah anastasis. Jadi Karena dia eskatologi nggak dibahas. Masya Allah. Bagaimana Eskatologi, sih, Bang Meme? ya ampun. Mampus lah kita nih. Bang Meme. Ini udah jelaskan eskatologi. Iya, Bang Meme. My brother Meme. Jadi eskatologi itu kan terkait dengan hari akhir itu, ada yang kiamat. Nah, itu yang dijelaskan di ujungnya itu ada yang disebut tadi anastasis itu. Iya, kebangkitan. Di Kebangkitan dalam itu Bang Bible Meme. itu ada dua kebangkitan, dua version kebangkitan. Sebenarnya yang membahas anastasis ini di kitabnya Bang Meme nih. Satu-satu dulu jelaskan. Kalau amburadul dulu seperti pasar kayak gini. Ya, oke. rusak dan- Bang, lanjut Bang. Saya sudah Sekarang jelasin, jelaskan Anda dulu. yang motong saya. Bentar. Jelaskan dulu anastasis atau yang lain-lain itu jelaskan dulu. Arti eskatologi itu jelaskan dulu. Jelaskan. Gini ya. Eskatologi itu kan berbicara tentang hari akhir, tentang nasib manusia pada hari akhir. Yaitu kalau di Islam itu hari Tentang pembalasan. Tentang kiamat. Oke, nggak Tentang apa-apa, nggak jadi kiamat. masalah. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika membawa kata istilah eskatologi itu dia berkaitan dengan namanya istilah anastasis dan egero, ya. Anastasis dan egero, itu paham ini, Meme Bos. Di dalam Bible itu kata anastasis itu adalah kata Tuhan ya. Kebangkitan, artinya kebangkitan orang-orang selain Yesus, percaya sama Yesus, itu disebut dengan anastasis. Sedangkan egero itu adalah kebangkitan orang yang di akhir zaman nanti belum terjadi tapi akan terjadi. Paham ini? Akan terjadi, itu egero. Makanya Google dulu kalau mau berbicara tentang ini. Anastasis itu yang sudah terjadi, kebangkitan sudah terjadi. Contoh Yesus mati 3 hari di perut bumi, langsung bangkit lagi dan terhormati. Itu anastasis. Oke? Nah, sekarang jadi pertanyaan saya adalah di Kisah Para Rasul 26 di nomor 23, kenapa di situ ditaruh kata kenapa? Jangan takut dulu. Kenapa di situ ditaruh kata anastasis bukan sorry, kenapa di situ ditulis di situ kata egero bukan anastasis? Kenapa? Berarti itu telah menjawab Yesus itu Maaf bang. di akhir zaman nanti. Silakan. Semuanya tongkat Musa belum sampai di situ bang. Coba turunin levelnya dikit bang. Oh aduh ya. Deng Andi, assalamualaikum Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangnya Deng, waduh ini Nah, ini Meme padahal Bos. tema yang milih ini Meme Bos sendiri loh. Saya nanya Gimana ini Bang Meme ini belum siap kok Saya nanya milih sama tema Fortuna. itu gitu loh. Bentar, saya nanya sama Fortuna dulu. Fortuna, berkaitan tentang akhirat, berkaitan tentang surga, berkaitan tentang kiamat itu masuk dalam kategori eskatologi atau bukan? Di Islam nggak ada istilah eskatologi di Islam.
Di Islam nggak ada. Jadi kata eskatologi itu pun serapan daripada bahasa-bahasa filsuf, bahasa-bahasa filsafat. Jadi di dalam di Islam Alkitab apa sendiri, namanya? ulang-ulang terus ya. Kan udah saya Iya, di Islam jelasin apa? tadi panjang. Di Islam apa Kan berkaitan udah. tentang kiamat? Bentar, di Islam itu apa berkaitan tentang kiamat, berkaitan tentang kebangkitan, berkaitan tentang kehidupan selanjutnya, berkaitan tentang surga dan neraka itu apa? Waduh, ini Bang Raka, saya tadi udah pemaparan, dia nggak dengar berarti dia. Bukan, kalau memang ada definisinya di dalam Islam, ya udah itu yang kita bahas. Kiamat itu ada nama-namanya dalam Islam, dalam Ya, Al-Quran. Yaumuddin, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, At-Tammah, dan lain sebagainya. Nah, nama salah satu yang paling terkenal di dalam Al-Quran, yang paling umum di kalangan kami Islam, itu dengan kata Yaumul Qiyamah. Dia diambil dari kata Qiyamun, artinya berdiri. Karena apa? Kenapa bisa diambil dari kata Qiyamun? Karena di padang mahsyar, pada hari kiamat nanti, seluruh umat manusia, ya, mau muslim mau bukan muslim, seluruh umat manusia itu berdiri di padang mahsyar namanya tuh. Situ baru kami menemui namanya Yaumil Mizan, di hari pembalasan atau pertimbangan. Itu apa namanya? Itu bukan eskatologi ya? Enggak, maksud saya itu begini, kawan. Kau nggak usah tertawa dulu, maksud saya itu begini. Kitab sucimu itu menjanjikan bahwasan akan ada hari kiamat, ada kebangkitan, ada penghakiman, ada yang masuk surga dan neraka. Nah, rangkuman itu disebut apa? Hari akhir, Yaumul Qiyamah, udah dibilang tadi kok. Oh, itu apa nama? Apa tadi coba? Yaumul Qiyamah. Kiamah. Udah, itu yang kita bahas. Ya, itu yang Oke, kita bahas. searching, nggak apa-apa, lupain aja tentang tadi. Lanjut. Nggak, lebih baik silakan. ini aja, kalau boleh kasih satu poin saja. Lebih, kalau memang agak mau ditinggikan ilmunya, lebih bagus kita bahas, karena tidak ada kan manusia yang tahu hari kiamat tuh. Nah, mari kita bahas tanda-tanda hari kiamat itu dulu, supaya nggak banyak topik. Tanda-tanda hari kiamat menurut Al-Quran, ajaran Islam, tanda-tanda kiamat. Nggak mau kan kalau Meme kan nggak mau kalau ada poin yang kita mau tuju, kan nggak mau kan, maunya yang melebar kemana-mana kan gitu. Kita bahas itu berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, Bang Andi, semuanya. Ya satu-satu Berkaitan lah, tentang per kiamat, poin. Bisa berkaitan nggak per tentang poin aja? Itu nggak tujuan mau dari kan? kebangkitan itu kemana? Itu yang kita bahas. Kalau hanya Ya, sepatu untuk apa, Bang Andi? Iya, per poin dulu, per poin dulu. Tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan ajaran Islam, tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan ajaran Kristen. Satu. Apa itu hari kiamat? Sesuai dengan yang ada di Bible, yang ada di Al-Quran. Itu aja per item tanda-tandanya dulu. Gitu loh. Bang Andi takut masuk surga gitu. Kenapa? Bang Handi takut bahas surga. Ngapain takut? Surga di Islam itu enak sekali, ada bidadari dijanjikan. Kalau Kristen dengar ya katanya takut. Langsung saya masuk untuk membuktikan saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Karena di surga Islam itu insya Allah ini kami akan di sana diberikan balasan apa yang telah kita perbuat di muka bumi. Indahnya surga Islam itu. Di sana itu tidak ada peperangan, tidak ada perempuan sundal, tidak ada lagi penyembahan. Ya, kalau Bang kita Andi, di sana benar-benar menikmati, katanya mau dikasih tahu, ngapain takut? Dengerin dulu, dijelasin tapi nggak mau gitu loh. Kita bahas kalau tidak takut kalian. Iya. Jadi sekarang kalau kita di Islam itu ngapain? Di surga enak sekali, tinggal menikmati apa yang telah kita perbuat di bumi. Dengerin dulu gitu loh. Dengerin dulu gitu loh. Tapi lebar kali ini. Luas surga itu luas sekali, tidak ada meterannya kayak yang ada di Bible gitu ya. Ini kenapa sih orang ini gua ngomong, dia ngomong juga katanya apa yang mau dibahas gitu loh. Kita mulai nggak usah. Ya ini saya udah mulai. Ya ini saya udah mulai, tinggal ngomong. Ya, bentar Bang Meme, kok jadi ricu sih Bang? Satu-satu deh, satu-satu. Abang oke head to head sama Bang Handi gimana? Tapi jangan tumpuk gitu ngomongnya. Siapa dulu?
Ya, opening dulu. Ini Oke, aja ya. oke, saya tentukan Eh, opening dulu. Bentar, topiknya Bang itu, Andi. topiknya Bang dulu Meme tanda. diem. Oke, Iya, topiknya dulu Bang. topiknya Jangan. dulu apa? Ya itu. Bang Andi Tanda-tanda. minta topik apa? Silakan. Topiknya itu berkaitan tentang kiamat. Ya, Setelah oke. kiamat kita setelah dihakimi kita tinggal Ya, di bentar, mana. Bang Meme saya tanyakan Bang Andi dulu. Bentar. Gimana Bang Andi? Topiknya tentang kiamat, Bang. Ya. Setuju? Meme udah selesai ngomong ya. Sebelum kita ke kiamat, Udah ya, Meme. kita bicara dulu tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana ajaran Loh, Islam enggak, setuju yang dulu ada di Pak. Bible. Setuju dulu Pak tentang kiamat apapun itu tanda-tanda isinya segala Iya, macam, gitu ya. tapi ditentukan dulu. Setuju tentang kiamat? Tanda-tanda kiamat Iya, dulu lah. pokoknya semuanya Oke, Oke, baik. setuju. Oke, kita kasih kesempatan Bang Handi untuk bicara dulu 2 menit ya, opening. Nanti Bang Meme opening. Jadi ini fokus ke kiamat ya, nggak eskatologi yang terlalu luas ya. Eskatologi kan terlalu umum. Lebih spesifik ya kita ya. Gimana? Iya, boleh. Bagus itu kalau Meme Ya, sanggup nggak tuh ya, tanda-tanda oke, hari oke. kiamat? Sanggup nggak dia tuh kasih tahu Gimana dulu. Bang Mimin? Jadi ya, Oke, deal ya. silakan opening, silakan. Oke, opening 2 menit Ya. untuk Bang Andi Selebes, yang lain diam Baik. semua. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini mari kita diskusi santai di komalnya Bang Raka ya bersama Meme gitu ya. Teman-teman juga boleh kok berpartisipasi yang lain gitu supaya kita tidak monopoli gitu ya. Yang penting sopan dalam berbicara. Topik malam hari ini memang ya sengaja selama ini kan saya pengen tes keilmuan teman-teman Kristen gitu ya. Saya juga bukan sok tahu, apabila nanti kiranya saya menjelaskan tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya mohon saya sendiri yang salah, dan mohon kepada ustadz-ustadz siapapun yang mempunyai ilmu yang tinggi mohon menegur saya, membimbing saya supaya bisa diluruskan, karena manusia tidak luput dari salah. Bahwa hari ini topik yang kita mau bicarakan adalah tanda-tanda hari kiamat menurut persepsi agama Islam dengan Kristen gitu ya. Kalau di dalam ajaran Islam tanda-tanda hari kiamat itu yang pernah saya pelajari itu ada 10 gitu ya. Semua ada datanya, kemudian baik diterangkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW maupun dijelaskan di dalam Al-Quran gitu ya. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama itu munculnya Imam Mahdi yang pertama, munculnya Dajjal, terus kemudian Nabi Isa akan memimpin dunia, terus kemudian hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari arah barat, adanya Da'bah atau binatang melata, kabut dan angin berhembus, munculnya api, terjadinya gempa, 10 kehancuran Ka'bah. Kira-kira itu tanda-tanda hari kiamat yang pernah saya pelajari. Sekiranya saya ada salah, mohon para ulama, pada ustadz, pada guru-guru menegur saya. Itu sih kira-kira. Saya juga mohon si Meme memberikan Bang Meme yang sama. 2 menit Bang, 2 menit silakan open statement. Nah, berapa menit? 2 menit. Oke, mulai silakan. Iya. Jadi begini ya, topik pembahasan kita pada malam hari itu berkaitan tentang kiamat, berkaitan tentang kehidupan setelah kematian. Artinya di sini semua rangkuman berkaitan tentang peristiwa masa depan ya. Itu semua akan kita bahas di sini. Tidak hanya berkaitan tentang kiamat, setelah kiamat kita kemana, kita diadili atau tidak, setelah diadili kita dicampakkan kemana, setelah itu kita akan tinggal di mana, dan kita akan kekal atau tidak, apakah kita akan musnah, itu semua kita akan bahas. Jadi begini, berkaitan tentang hari penghakiman ataupun berkaitan tentang kiamat, itu Yesus sangat menegaskan kepada murid-muridnya ya, bahwasan dia berjanji bahwasan sebelum saling menyerahkan dan saling membenci, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini berkaitan tentang sebelum kiamat ya terjadi ini ya. Mungkin ini terlalu panjang, saya lanjutkan aja lah. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka berapa waktunya sih Bang kepanjangan ini? Berapa waktunya nih? Ya, karena waktunya silakan. saya lanjutkan aja. Sudah Bang. Udah apa belum ini? Iya. Sudah. Ya udah kalau udah. Oke, Oke, Ya udah sekarang kalau udah. ini
Enggak, bentar, saya tanya dulu, bentar. Ini sekarang yang bertanya dari Bang Mimi atau Bang Handi dulu. Belum. Nanti Kita ditanggapi. Belum. santai aja dulu, Ya, Bang. silakan Ya. Bang. Jadi ini Om Meme tadi sepertinya nggak ngerti ke arah mana kita. Sebelum nyiksa orang, sebelum memvonis orang, ya mari kita dulu memberikan tanda kepada orang yang kita mau siksa itu. Ya, mari kita berikan dulu tanda-tanda kepada orang nanti sebelum kiamat itu terjadi gitu loh. Tadi saya udah berikan sebagaimana yang kita ketahui sebagai umat Islam. Ada 10 tanda kiamat itu, kalau ini tanda sudah nongol berarti kiamat sudah akan dekat, bahkan sudah akan terjadi di dalam ajaran Islam itu. Nah, saya mau nggak usah terlalu panjang bicaranya begitu. Berikanlah beberapa tanda kiamat itu di Bible Anda kan itu dulu gitu. Seperti saya kasih contoh ya, kira-kira begini. Seperti misalnya di dalam pertama itu di sini saya jelaskan munculnya Imam Mahdi itu ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar dari akhir umatku, Allah akan menurunkan hujan, Allah akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Dajjal dan seterusnya. Jadi mohon kiranya dikasih data. Kenapa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu kapan hari kiamat itu, termasuk Yeshua Mashiach. Tapi kita ini diberi tanda pengetahuan hari kiamat itu. Apa tandanya? Tadi sudah dijelaskan. Ya, mohon Meme sebelum menyiksa orang di hari kiamat, sebelum menghakimi orang di hari kiamat, kasih tahu dulu tandanya supaya orang bisa merefleksikan diri, supaya bisa selamat di hari kiamat itu. Karena ada 7 orang yang selamat nanti di hari kiamat. Ini step by step kita akan bicarakan di sini. Tolong Mei pakai data di Bible, tanda-tanda hari kiamat di Bible Anda. Karena Yesus sendiri kan nggak tahu, mestinya harus ada tandanya. Kira-kira begitu. Ya, silakan Bang Mimi ditanggapi tanda-tanda hari kiamat yang ada di Bible, ada Anda. Iya, Bang Andi ini nggak dengar ya yang saya bacakan tadi ya. Ya, saya ulangi lagi ya biar Bang Andi paham. Ini ayat berkaitan tentang akhir zaman. Ya, ini baru di ternyata kan ada passwordnya. Ya, sebentar Pak Raka, kedengeran suaranya diganggu Meme, kasihan nanti. Silakan Mei, lanjut Mei. Jadi begini, saya lanjutkan ya. Ini Raka ngapain sih Raka ini? Ya, lanjut. Ada telepon, Bang. Ada telepon. Ya, lanjut. Jadi begini Bang Andi, ketika Bang Andi menjelaskan tanda-tanda kiamat di dalam Islam itu berkaitan tentang kedatangan Dajjal ataupun yang lain-lain, saya sudah katakan tadi bahwasan tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus, kedatangan Yesus itu artinya itu adalah sebuah tanda-tanda. Kalau Yesus sudah datang berarti itu kiamat. Nah, tanda-tanda kedatangan Yesus itu di Matius 24 tadi dari 6 ya sampai dengan 10 atau 11, tanda-tanda yang pertama itu begini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi ditegaskan Yesus di sini tanda-tanda akan kedatangan Yesus itu, bahwasan kamu akan mendengar deru perang di mana-mana. Nah, saya lanjutkan lagi di ayat 7-nya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Nah, di sini Yesus menegaskan sebelum kedatangan Dia yang kedua kali ini akan ada tanda-tanda satu bangsa bangkit melawan bangsa lain dan satu kerajaan akan bangkit melawan kerajaan yang lain. Berarti ini terjadi peperangan yang sangat luas, artinya secara global ini peperangan itu. Nah, inilah tanda-tandanya Bang Andi. Saya lanjutkan lagi tanda-tanda berikutnya lagi ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan.
akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi sebelum kedatangan Yesus itu akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Berbagai tempat artinya secara universal ataupun global. Paham ya? Sebenarnya saya masih mau lanjutkan, masih banyak ayatnya ini. Oke, baik. Gantian ya. Makasih ya, Meme ya. Kalau Iya, tanda udah itulah. ya udah, santai aja. Kita nggak usah ngotot-ngototan ya. Kita edukasi lah teman-teman kita bahwa oh di Bible Anda tuh tanda kiamatnya begini. Kalau di ajaran Islam tuh tanda kiamatnya begini. Semua tanda-tanda kiamat di dalam Al-Quran itu belum pernah terjadi di muka bumi. Belum ada. Soalnya kalau sudah ada tanda itu berurutan ya kiamat akan datang. Namanya juga tanda. Artinya apa? Tanda itu menunjukkan adanya kiamat gitu ya. Tapi kalau saya lihat tadi Om Meme menjelaskan tanda-tandanya semua ini udah terjadi. Kecuali Yesus juga udah datang gitu ya. Pernah lahir di rahim Bunda Maria udah datang dia. Yang kedua kali loh. Menurut teman kita kan yang pertama juga waktu menemui Abraham. Yang pertama kali itu juga kan Yesus. Terus yang kedua Yesus keluar dari rahim Bunda Maria yang kedua. Kan gitu ya. Nah tanda-tanda yang Anda maksud di Matius 24 itu kamu akan mendengar deru perang. Di mana-mana di dunia ini ada perang. Indonesia pernah perang. Bagaimana Nusantara diajar oleh Belanda. Perang. Kok nggak kiamat ya? Kedua, tanda-tanda juga yang diberikan ini sudah terjadi. Bangsa akan melawan bangsa. Ini sekarang ada perang antara Rusia dengan lawannya, saya nggak mau menyebutkan. Kerajaan akan melawan kerajaan. Dulu kerajaan Majapahit, kerajaan apa, dibombardir oleh Belanda dan lain-lain. Begitu. Perang salib udah terjadi dan kemana-mana gitu. Ini tandanya udah terjadi kok nggak kiamat gitu. Ketiga adalah kelaparan. Di mana-mana juga sering kelaparan. Bahkan hari ini di negara miskin di daratan Ethiopia sana kelaparan kok tidak ada. Perang tidak ada kiamat. Terus kedua, keempat tadi adanya gempa bumi gitu ya. Gempa bumi juga ada di mana-mana sering terjadi kok nggak kiamat gitu. Nah artinya apa Mei? Tanda-tanda yang membawa ini sudah terjadi kok nggak kiamat gitu loh. Jadi mohon ambil tanda-tanda yang belum pernah terjadi. Ya, jadi yang namanya tanda itu belum terjadi gitu loh. Kalau kami di Al-Quran yang belum pernah muncul Imam Mahdi ke muka bumi. Belum ada juga Dajjal. Nabi Isa belum memimpin dunia. Hadirnya kaum Ya'jud dan Ma'jud belum ada. Sebagaimana yang diterangkan di Al-Quran itu. Terus kemudian matahari belum terbit dari barat. Dan seterusnya itu. Itu namanya tanda. Gitu loh. Supaya apa? Kalau tanda itu datang ya sebentar lagi akan kiamat. Kalau Meme tadi tandanya udah terjadi kok nggak kiamat di Bible Anda gitu. Silakan Mei, diluruskan dulu dong. Iya, oke, saya lanjutkan. Jadi begini Bang Andi, saya sudah katakan tadi berkaitan tentang tanda-tanda tadi itu secara global dan terjadi secara bersamaan. Yang Bang Andi sanggah tadi itu per titik. Nah, di sini dikatakan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Artinya kelaparan itu akan terjadi secara global. Tidak tertuju kepada satu daerah saja, bukan, tetapi secara global. Dan peperangan itu akan terjadi secara global dalam waktu yang bersamaan. Artinya Malaysia mungkin melawan Indonesia, bisa saja Amerika melawan Rusia, bisa saja Iran melawan Arab dalam waktu yang bersamaan. Paham ya? Nah itulah tanda-tanda berkaitan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, bro. Saya sudah jelaskan tadi, jadi jangan tuntut, jangan aneh-aneh lah. Nah, maka itu Yesus menegaskan begini, ketika tanda-tanda itu akan datang, maka kamu harus berdoa. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu ini berkaitan tentang izin masa depan Matius, ya. Matius berapa tadi? 24 berapa Mei? Sorry saya potong. Matius berapa? 24 berapa? Matius 24 ayat 6 sampai dengan 10. Oke, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi berkaitan tentang peperangan tadi sudah saya katakan. Itu berkaitan tentang secara global. Jadi itu tidak per titik tetapi secara global terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, di Matius 24 ayat 18 sampai habisnya ini bunyinya begini. Dan orang yang akan sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ketika peristiwa itu terjadi, dipesan oleh Yesus bahwasan
orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Ini berkaitan masa itu ya. Masa itu berarti bukan terjadi pada zaman Yesus, tetapi akan terjadi ke depan. Nah, disarankan oleh Yesus begini, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Ini Bang Handi paham ya? Saya ulang sekali lagi ya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Artinya, pada masa itu akan ada kengerian sangat luar biasa. Dan kengerian itu belum pernah terjadi. Paham ya? Silakan Bang Andi. Oke, makasih tadi yang Anda maksudkan tadi ya, saya ulang sekali lagi, maaf ya teman-teman, biarlah yang di luar sana kita dikasih, saya ulang kembali, yang namanya tanda-tanda itu belum terjadi. Tapi yang Anda katakan ini, mau dia skala besar, mau dia skala kecil, itu udah terjadi. Hari ini kita bisa dapati beberapa negara yang mengalami kelaparan. Hari ini 24 jam deru perang itu tidak akan pernah berhenti. Hari ini antar bangsa juga saling menyerang, bahkan udah terjadi di mana-mana. Dan terus kedua adalah gempa bumi, kelaparan dan seterusnya. Yesus datang yang kedua kali gitu. Yesus sudah datang yang kedua kali loh, belum jadi juga kiamat. Gitu ya. Yang pertama waktu menemui Abraham, yang kedua dilahirkan Bunda Maria. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus datang kedua kali kiamat, itu bohong, mohon maaf, karena nanti Yesus udah pernah datang 2 kali gitu. Kalau data yang Anda bawa di Matius 24 1 sampai 10 itu perikopnya bukan kiamat, tanda-tanda kiamat. Perikopnya itu antara 1 sampai 2 itu perikopnya bait Allah akan diruntuhkan. Gitu. Terus kedua, perikop 3 sampai 10 itu sebagaimana yang Anda berikan datanya di Matius 24 tadi itu adalah perikopnya adalah permulaan penderitaan, bukan tanda-tanda kiamat. Jadi Anda salah data, bro. Jadi tolong cari lagi, kalau bisa saya kasih data kepada Anda, Meme, kalau mau lebih baik baca Wahyu. Nah, di situ banyak tanda-tanda kiamat gitu ya. Kira-kira begitu, Mei. Jadi tanda-tanda yang Anda berikan kepada kami semua udah terjadi gitu loh. Termasuk Yesus datang kedua kali, udah 2 kali dia datang. Kalau kami tadi menjelaskan, itu belum ada yang terjadi, itu namanya tanda gitu loh. Ya. Saya berikan contoh. Ya, saya berikan contoh. Hancurnya Ka'bah. Ka'bah belum hancur, masih ada. Terus kemudian saya kasih lagi contoh, matahari terbit dari arah barat. Belum pernah terjadi, itu namanya tanda. Nah, apabila ada matahari terbit dari barat, siap-siap untuk kiamat. Islam, Al-Quran menjamin itu 1000%. Kalau matahari sudah terbit dari barat, kiamat. Ada yang mau bantah? Insya Allah enggak. Saya setuju dengan kita semua di sini. Tapi tanda-tanda yang dibawakan Meme itu sudah terjadi. Bang Andi kepanjangan, Bang Andi. Oh, kepanjangan ya, silakan. Enggak, saya sedikit aja boleh enggak nih, Bang Meme? Deng, sedikit. Ya, boleh. Bang Andi aja, udah nanti aja Bang Andi aja. Enggak apa-apa, kasihlah santai aja. Enggak, dikit aja. Enggak apa-apa, habis ini Meme habis Saya turun habis ini. enggak, habis Anda saya kasih audio case, enggak apa-apa. Habis Bentar, jangan turun Bang Andi, kita lanjutkan aja, jangan turun. Jadi begini. Ngapain turun? Ya. Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Andi. Ini jangan bertanya dulu, luruskan dulu, akui dulu kesalahan Anda, jangan bertanya dulu. Ya, bentar, jangan potong dong, giliran kamu saya nggak potong. Ini yang dialog yang kacau seperti ini nih. Iya. Nah, sekarang begini Bang Andi ini menuntut saya ini kan, jadi saya menuntut balik kepada Bang Andi. Peperangan secara global dalam waktu yang bersamaan itu sudah terjadi atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, kelaparan secara global terjadi dalam waktu yang bersamaan itu sudah terjadi atau belum? Silakan.
Oke. Ya sudah lah. Kelaparan itu sudah di mana-mana terjadi, perang di mana-mana terjadi. Dan bagaimana diterangkan tadi di Matius 24:6 itu kamu akan mendengar Bro, deru saya perang. ulang sekali lagi, kalian ini saya sudah katakan dari tadi. Sudah tadi- Peperangan secara global. Kalian tahu nggak global? Saya tanya. Tahu nggak arti global? Perang dunia pertama itu sebelum Sudah Yesus apa terjadi. sesudah Yesus? Bro, bentar. Kali ini tidak masuk akal. Saya sudah katakan dari global. Itu tahu nggak kalian global? Perang Nggak, dunia tahu nggak? Iya, saya pertama dan tahu, kedua. saya Tahu nggak bisa dialog loh. Iya bilang, kamu kan bertanya, saya jawab. Santai, Bre. Iya, maka itu Perang saya ingin dunia bertanya pertama kepada dan kalian. kedua Kalian kan itu hanya mau global. muter-muter di sini ini. Bentar. Kalian kan hanya mau muter-muter di sini ini dari tadi. Tidak mau kita kembangkan ini. Jadi sekarang udah kita muter-muter di sini aja. Saya ingin bertanya kepada kalian. Peperangan terjadi secara global itu dalam waktu yang bersamaan itu sudah terjadi atau belum? Itu yang pertama. Iya, oke. Kelaparan yang bentar. Kelaparan secara global terjadi dalam waktu yang bersamaan itu sudah terjadi atau belum? Silakan. Oke, baik. Saya jawab dulu. Sebelum saya jawab, saya pakai datamu dulu ya. Saya bacain. Sebagaimana kamu pakaikan Matius 24 nomor 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Di sini nggak ada global. Satu. Namun berawas-awas jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahnya. 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Di sini nggak ada global loh dia ngomongkan. Jangan nambah data. 1. Bang Diam dulu. Ini datamu lu. Iya. Diam dulu dong. Jangan. Aduh, gimana sih? Gimana sih? Bentar. Enggak. Saya belum Justru ini selesai. saya katakan. Bentar. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini berbicara tentang secara global atau tidak di sini? Bangsa melawan bangsa. Sekarang bangsa Rusia udah melawan Ukraina. Itu udah terjadi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya itu bangsa Rusia melawan Ukraina, itu bangsa melawan bangsa. Perang dunia pertama, Berarti perang dunia kedua udah terjadi. Berarti yang Gimana dimaksud itu? Bang Handi di sini, Iya. bangsa ini tidak secara global ya? Ya nggak ada tertulis global di datamu, kok kamu yang nambah. Gimana itu? Data. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya iya, tidak ada global di sini tertulis bangsa dengan bangsa, bukan secara bangsa. Gitu loh. Data loh, data. Makanya sebelum kamu saya sadarkan, saya baca data dulu supaya nggak nambah-nambah data. Israel, Oke. Palestina tuh. Nah. Israel, Palestina, Ukraina ya sekarang sama apa sih lawannya itu? Saya malas sih sebenarnya urus ini. Perang dunia pertama bagaimana? Bom Hiroshima dan Nagasaki gimana itu? Iya, global Kelaparan itu. di mana? Tidak ada global loh tertulis. Saya bacain datanya ya, nggak ada kata global ya. Biar jelas nih Iya. teman-teman ini. Biar Meme nggak salah data nih. Kali ini kamu mencomot-comot data, salah pula lagi Mei. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Tuh, mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Di mana-mana berita kita dengar perang kok, belum ada kiamat ya. Nggak ada kata global. Gimana itu? Ayo Mei, dibantah datanya sendiri, jangan ditambahin ya tuh. Ayo bro. Selesai ya. Kalau data ya. Oke. Nambah data nih ya. Saya lanjutkan ya. Oke. Iya. Oke. Nah, Bang Andi bilang tadi itu tidak secara global ya. Saya bacakan di Matius 24 ayat 21-nya ya. iya. Boleh saya bacakan ya? Iya, baca aja. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Berarti berkaitan tentang peperangan tadi itu yang sangat dahsyat terjadinya itu belum pernah terjadi seperti yang sudah terjadi. Oke. Matius 24:21. Ini sesudah kiamat apa sebelum kiamat? Matius 24:21. Sebelum bro, Oke. Matius 24 ini berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali ini. Oke, baik ya. Sebab masa itu terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Nah, ini belum pernah terjadi, gitu ya. Ini bukan tanda-tanda hari kiamat, bro. Salah lagi data lu.
Lihat perikopnya dari Aduh atas. bro, Perikopnya Andi, adalah Bang Andi, kamu lu salah-salah kepada datang orang melulu Kristen sih. manapun, namanya berkaitan dengan Matius 24 ini berkaitan tentang kedatangan Yesus kedua kali, bro. Jangan kau putar-putar. Bagusan udah kita akhiri aja dialog. Ntar dulu, nggak Itu bisa, aja. nggak bisa, nggak bisa. Yesus saya sudah tambahin datang. sedikit ya. Kamu Yesus. membantah dari tadi. Kamu tanya orang Kristen, Matius 24 ini berkaitan tentang kedatangan Yesus kedua kali atau tidak? Matius itu sudah datang kedua kali belum kiamat, me. Ah, Yesus itu udah datang dua kali loh. Menurut Anda, ada 3 orang yang menemui Abraham itu, Anda sendiri pernah ngomong loh, salah satunya adalah Yesus. Gitu loh. Yang kedua, Yesus datang dilahirkan Bunda Maria. Kok belum kiamat? Jangan bawa-bawa kedua kali. Ini udah terjadi, belum kiamat. Bahkan Oke. 3 kali tuh, 3 kali juga. Kalau Deng. Anda merubah, datang yang ketiga kali is okay. Datang menemui Paulus, Deng. Iya. Oke. Menemui Saulus itu kan Yesus tuh. Nah. Oke, saya tambahin Deng, izin ya. Iya, silakan, Bang. Santai Jadi aja, gini, ya Meme Bos, saya sedikit aja Meme Bos ya. Yesus itu melarang yang namanya itu kayak makan babi, tidak bersunat, membuat patung-patung. Bro, jangan lari gitu kan. kemana-mana, bro. Enggak, Jangan ini kacau korelasinya lah, nanti, jangan. maka diam dulu, maka diam dulu. Sabar, Bang Meme, sabar dong, sabar. Ya, ini Enggak, ini yang penting nggak mengenai- melebar, mengenai- yang penting nggak iya. melebar. Ya, ini melebar. Ini diam berkaitan dulu, tentang makanya makan narasi daging babi melebar ini, bro. Jadi orang Islam itu mematuhi perintahnya Yesus yang pertama ya, dengan bersunat segala macam. Jadi ketika Bro, kedatangannya lagi, nanti, bro. Saya ulang sekali lagi, apa yang kamu katakan ini tidak berkaitan dengan topik kita, bro. Ketika Yesus itu datang untuk kedua kalinya pada akhir zaman, ya, tugas dan fungsinya Yesus itu untuk apa? Nah, sekarang di sini saya kutipkan di dalam Bible, di dalam Matius pasal 7, itu di nomor 21. Kata Yesus apa di situ nanti ketika kedatangannya nanti? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat di nomor ke-22-nya, pada hari terakhir atau hari kiamat, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus nanti? Apa katanya? Katanya di nomor 23, pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada kalian orang-orang Kristen. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dor. Itu nanti di akhir zaman, brother. Jadi kesimpulan kamu apa di situ? Ya, kesimpulanmu apa? Kamu ini udah tertampar sama Bible-mu sendiri. Meme, Bro, kesimpulan saya, yang saya tanyakan, Yesus akan ketika turun kamu lagi di mengatakan akhir itu, zaman. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan kamu apa di situ? Kesimpulannya, yang bernubuat demi nama Yesus siapa? Kristen atau Islam? Udah, itu aja kesimpulannya. Yang mengusir setan demi nama Yesus siapa? Ya udah atau belum, bro, biar saya jawab. Ya jawab aja ini, jawab Yesus ini ya di ayat ketiga di Matius 7 nomor 23 ya. Ah. Jadi berkaitan Jawab. tentang mengusir setan demi nama Yesus itu bukan kesimpulan kamu, bro. Kamu kesimpulannya tidak tahu bagaimana ini, coba. Kesimpulannya, pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang Kristen. Oke. Dan berkata, apa kesimpulanmu? aku tidak pernah mengenal bro, itu kamu. ayatnya, bro. Kesimpulannya, kalian itu dicekal sama Yesus nanti di akhir zaman. Oke, itu kesimpulanmu. Sesuai dengan dalil ya, Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bantah tuh ayat sendiri. Oke. Silakan tanggapi, Meme, tanggapi. Oke, yang lain diam dulu. Ya, Yang lain. berarti kesimpulan kamu di situ setelah kamu membaca ayatnya bahwasan orang Kristen akan ditentangnya. Jadi begini, bro. Perikop yang kamu bacakan tadi itu berkaitan tentang nubuat terhadap nabi-nabi palsu. Jadi berkaitan tentang orang-orang akan berseru dalam nama Yesus, tetapi Yesus tidak mau.
Ketika orang berseru dalam nama Yesus mengatakan Tuhan, Tuhan, maka Yesus berkata, nyala engkau iblis. Di situ berkaitan tentang mujizat. Nah, berkaitan tentang mujizat di situ, maksud Yesus adalah ketika orang berbuat mujizat, tetapi menjual nama Yesus, tetapi pada kenyataan dia tidak beriman kepada Yesus. Nah, orang-orang inilah yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi bagi orang yang bermujizat, hal menghakimi, meme bos, Matius pasal 7. Berbuat tentang nabi-nabi palsu dari mana? Perikopnya itu hal menghakimi. Bible sendiri aja nggak paham deh ini. Ya udah, saya buka ayatnya. Matius pasal 7 itu hal menghakimi. Matius 7. Iya. Benar aja. Nah, Matius pasal 7 ayat berapa yang kamu maksud? 21 sampai 23. Oke, saya bacakan 21 23 ya. Iya. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di sini berkaitan tentang orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang akan masuk ke dalam surga. Nah, Betul. pertanyaanmu apa di sini? Ya, kehendak Bapa itu yang mana? Kehendak Bapa, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh. Ya. Jangan makan babi, apalagi? jangan buat patung berhala, jangan tidak bersunat. Ya kan? Nah, itu kehendak Bapa. Ya, Sekarang baca di dua-duanya. Waalaikumsalam. Oke. Kehendak Bapa berkaitan tentang makan babi itu, bro, itu hukum seremonial, itu secara bukan secara universal itu, bro. Itu hukum lahiriah, bro. Udah, itu hukum baca lahiriah. dua-duanya udah. Universal itu, bro. Udah, baca dua-duanya biar cepet. Nah, dua-duanya. Pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa pertanyaannya? Nah, yang apa bernubuat nama Yesus siapa? Orang-orang Kristen, oke. Mengusir setan demi nama Yesus siapa? Orang Kristen. Mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus siapa? Juga. Orang Kristen. Juga ya. Oke. Nah, baca di 23-nya. Itu jawabannya tuh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala kamu daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya udah, selesai. Sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya yang membuat kejahatan siapa? Itu pertanyaannya. Oke, saya jawab ya. Ya. Pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, di sini berkaitan tentang orang-orang yang bernubuat ataupun berbuat mujizat dalam nama Yesus. Nah, di ayat ini kategori orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus, tetapi mereka bernubuat ataupun bermujizat dalam nama Yesus. Artinya nama Yesus dijadikan sebagai tameng. Tetapi ketika orang-orang yang bernubuat dalam nama Yesus, lalu mereka itu beriman kepada Yesus, mereka ini tidak akan dicampakkan ke dalam neraka, bro. Justru Yesus itu asumsi ya, tanpa dalil ya. Asumsi tanpa dalil, oke. Loh, ini kan kamu tidak baca perikopnya dari awal. Coba ini hal pengajaran yang sesat. Ini berkaitan tentang nabi palsu. Saya bacakan dari 15-nya ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu ini adalah kategori orang-orang yang bermujizat dalam nama Yesus, tetapi pada kenyataannya mereka ini adalah palsu. Mereka tidak beriman kepada Yesus, tapi hanya menjadikan nama Yesus. Maksudnya siapa? Ya, maksudnya bagi siapa orang itu? saja. Bagi siapa saja yang tidak beriman kepada Yesus, tetapi dia bermujizat dalam nama Yesus, artinya dia menjadikan nama Yesus sebagai tameng. Nah, orang-orang inilah kategorinya. Tapi dalam bukumu itu dari golonganmu sendiri loh, Bang. Dari bukumu 1 Yohanes 2 pasal 2 ayat 19, Nabi itu dari golonganmu sendiri.
Dari orang golongan kami dari sendiri juga golonganmu. bisa, bro. Berarti Kristen juga ya? Ya berarti Orang Kristen dong. juga, bro. Kan Udah, ya selesai. mengajarkan Sabar Injil dulu, yang Bro. lain kan, Sabar. bukan mengajarkan yang lain, Sabar. tapi mengajarkan Orang Injil Kristen yang lain kan, Bang. Raka, bentar Raka. Orang Kristen juga itu, jangan kamu berpikir bahwasan orang Kristen itu 100% itu beriman kepada Yesus, bro. Ada juga mereka itu, agama itu hanya sebagai tameng. Tetapi pada kenyataan itu mereka sudah meninggalkan Yesus. Jadi mereka hanya Kristen KTP. Nah, Ya. orang-orang seperti inilah Dari golonganmu bermujizat ya, dalam berarti ya. itu menjadikan, ya bentar, benar udah aku kata-kata disabar, bro. Saya ulang sekali lagi ya. Yang dimaksud di sini dalam golongan kami benar orang Kristen, tetapi dia hanyalah Kristen KTP, dia meninggalkan Yesus, tetapi ketika dia untuk kepentingan pribadinya, dia bermujizat dalam nama Yesus, dia menjadikan nama Yesus sebagai tameng. Nah, orang-orang seperti inilah yang menjual nama Yesus, tetapi pada kenyataan dia tidak beriman kepada Yesus, pada kenyataan dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, orang-orang seperti inilah Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, hanyalah kau iblis. Artinya dia masuk, dia kekal Nabi di palsu neraka. mengajarkan apa, Bang Meme, Bang? Nabi palsu mengajarkan apa, Bang Meme? Nabi palsu? Ya, yang kamu bilang kan tadi sebut Nabi palsu. Ya, mengajarkan apa dia menurut Alkitabmu? Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya Ya, mereka dari adalah golonganmu serigala yang sendiri kan? Dari golongan kamu sendiri dan mengajarkan apa dia? Bentar, Lanjut. saya lanjutkan dulu ayat 16-nya dulu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya, dari perbuatan dia, itu yang kamu akan mengenal siapa dia ini. Apakah dia benar-benar nabi atau tidak? Saya ulang sekali lagi ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi nabi-nabi palsu itu kita lihat dari hasil buahnya. Kalau dia orang baik, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Kalau dia nabi palsu, orang yang sesat, maka kita melihat itu dari hasil buahnya. Buahnya rusak berarti dia bukan benar-benar nabi. Paham, bro ya? Saya lanjutkan ya. Ya, mengajarkan apa kalau menurut Alkitab? Mengajarkan apa dia? Bentar. Tidak mungkin yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, buahnya itu lihat dari perilakunya, lihat dari hasil-hasil dakwanya. Kira-kira dakwah dia ini benar atau tidak? Iya, Hasilnya baik atau tidak? iya, di Alkitabmu dia kalau dakwanya mengajarkan itu- apa? Ya kalau dakwah, ya kalau mengajarkan suruh orang itu mati syahid, nah itulah kategori nabi syahid, nabi palsu, Loh, bro. kan mulai kan? Saya ngomong Alkitabmu. Nabi palsu itu Bro. mengajarkan apa di situ? Nabi Kok mati palsu itu syahid? lihat dari Ngomong yang nyambung gitu loh, Bang. nabi palsu itu lihat dari buahnya, buah pengajarannya. Buah pengajaran dia ini baik atau tidak. Aduh, Nah, kita lihat. ngomong sesuai Kita dengan lihat. Alkitab. Dia mengajarkan Injil yang Nabi lain. palsu itu Dia bukan hasilnya itu mengajarkan kita lihat yang dari lain, buahnya. tapi mengajarkan Injil betul. yang lain. Yang diajarkan Nabi ya Injil, palsu kok kamu itu, ngomong bro. nabi yang lain. Iya. Nabi palsu itu lihat dari hasilnya. Hasil dakwanya. Kok dari Kira-kira hasilnya kalau Alkitabmu baik, mengatakan dia mengajarkan Dakwah itu Injil yang apa lain, yang kok dari dibuat? hasilnya. Hasilnya lihat. Hasilnya kalau dia menyuruh orang untuk mati syahid, membunuh orang demi bela agama mati syahid, nah itulah buahnya rusak. Nah itulah kategori nabi palsu, Dia bro. mengajarkan Injil yang lain. Dia dari golongan kamu sendiri. Kamu kok bahas yang lain sih? Ngomong yang di Alkitab aja deh. Nggak usah kemana-mana kamu. Bro, kalau nabi palsu di sini, ini tidak berbicara hanya di dalam kalangan Kristen saja, tetapi di sini berbicara secara universal, bro.
Udah dipersan Nggak lagi. ada tulisan begitu. Yang di Yohanes 1 Jadi Yohanes pasal 2 ayat 19 ada ayatnya, dan dia itu berasal dari golongan kamu sendiri tapi tidak benar-benar menjadi bagian dari kalian. Dia itu seperti serigala berbulu domba. Itu tertulis di Ya Alkitab. mana nabi palsu itu dari golongan orang Kristen sendiri, mana ayatnya? Oke, Gini aja, gini aja. bentar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Kamu baca deh, saya tunggu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Masa Bang Raka yang apa? Silakan. Iya, beban 1 pembuktian itu tidak Yohanes. boleh dilimpahkan kepada saya, Bang Raka. Iya, makanya dibaca dulu untuk membuktikan omongan saya benar apa tidak. Gitu loh. Ya, beban pembuktian itu tidak bisa dilimpahkan kepada saya. Anda yang membuktikan, masa saya harus yang Iya, yang makanya nanti kalau saya membaca nanti dikira saya cerita bohong. Ya, beban pembuktian itu harus kamu tanggung jawab dong. Masa saya yang menjadi masa saya yang bertanggung jawab? Oh, enggak, takutnya nanti kalau saya baca nanti kamu tuduh bukan dari bacakan kitabmu aja, yang bacakan asli, aja, nanti itu dikira. aja. Ya udah, saya percaya, bacakan aja, silakan. Bacakan. Benar. Saya bacakan ya. Dengar baik-baik ya, Mimi. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Ini nabi palsu yang dimaksud dari golongan kamu sendiri. Dan dia mengajarkan Injil yang lain, bukan mengajarkan kitab lain, mengajarkan Injil yang lain. Hah? Dor, ketampol kitab sendiri Bang Meme. Aduh. Berapa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Silakan. 1 Yohanes ya. Iya. Oke. 1 Yohanes 2 ayat berapa? 19. 19 ya. Ini berkaitan tentang antikristus ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ini dikatakan seorang ya, berarti ini bukan kata jamak tetapi tunggal ya. Setuju Raka ya? Ya lanjut aja, dibaca dulu. Seorang antikristus akan datang. Seorang ini kata tunggal berarti ini bukan jamak, berarti ini bukan 2 orang, 3 orang, tetapi 1 orang khususnya. Seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit. Banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu tidak terjadi. Supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jelas ya. Jadi kalau kamu ngarang-ngarang cerita itu Nabi Muhammad antikristus, gak cocok sama bukumu. Jadi jangan mengarang indah lah di sini. Sesuaikan aja dengan yang ada di situ. Antikristus. Nah, kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad, gimana ceritanya jadi golonganmu? Wong dia bukan 12 rasul, dia bukan murid Yesus. Gimana sih? Antikristus dan Nabi palsu itu berbeda. Gini aja. Bang Andi, silakan. Gini ya. Kita persingkat aja. Gini ya. Saya mohon Meme jujur di sini. Nabi siapakah yang pernah bernubuat nama Yesus? Nabi siapakah yang pernah mengusir setan atas nama Yesus? Nabi siapakah yang pernah bermujizat demi nama Yesus? Nabi siapakah yang mengusir setan
demi nama Yesus. Nabi siapa? Sebutkan aja namanya siapa. Silakan. Bro, ayat di sini tidak berkaitan tentang nabi palsu. Di sini antikristus, bro. Oke, tadi katanya Antikristus. tadi nabi palsu. Bentar dulu. Ya bentar. Gimana sih? Ya. Antikristus itu, bentar. Antikristus itu definisinya artinya orang-orang yang benci terhadap Yesus, bro. Ini tidak berkaitan tentang pengajaran. Jadi jangan nyambung sana sini yang tidak nyambung. Oke. Ini kalian menyingkronkan suka-suka hati kalian aja ini sebenarnya. Oke, kalau nggak ada nabi palsu disebut, sekarang langsung aja. Siapakah yang pernah bernubuat atas nama Yesus? Agama mana ya? Agama mana nih? Agama mana yang bernubuat atas nama Yesus? Agama mana yang mengusir? Agama mana yang bermujizat atas nama Yesus? Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Agama mana yang menuhankan Yesus? Silakan. Oke. Yang bermujizat dalam nama Yesus orang Kristen, yang Oke. bernubuat dalam nama Yesus orang Kristen. Nah, ini jawaban saya. Apalagi? Oke. Terus golongan mana yang Kristen diusir oleh Yesus? Di Matius Oke. 21-23, Kristen yang mana? Nah, ini mantap. Ini pertanyaan kamu nih bagus ini. Ini nyambung ini. Nah, golongan mana yang diusir oleh Yesus ketika mereka mengaku-ngaku bahwasan bukankah kami ini bernubuat demi namamu? Bukankah kami ini bermujizat demi namamu? Lalu Yesus mengatakan, "Hanyalah iblis, aku tidak mengenal engkau." Nah, Iya. golongan-golongan ini, sudah saya katakan tadi, golongan ini adalah orang Kristen KTP yang sudah meninggalkan Yesus, tetapi dengan kepentingan pribadinya, dia bermujizat dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, tetapi pada kenyataannya dia tidak beriman dan tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, bahwasan perintah Yesus adalah kehendak Bapa, yaitu pertama, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini istri sesamamu. Itulah kehendak Bapa, bro. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, dia meninggalkan perintah-perintah Yesus, lalu dia bermujizat dalam nama Yesus. Artinya dia di sini bukan beriman, tetapi hanya menjadikan nama Yesus sebagai tameng. Nah, golongan inilah yang diusir oleh Yesus, bro. Ini Oke. masuk pertanyaan kamu nih bagus. Kamu pintar kamu ini. Baik, kedua. Tar. Orang pintar tuh begini cara bertanya. Supaya Terus nyambung jawabannya. ya, terus ketiga adalah apakah yang Anda maksud itu apakah masuk kategori Katolik, SSJ, Unitarian? Ada yang masuk di situ atau enggak? Unitarian tidak masuk, saksi Yehova tidak masuk, bro. Yang masuk di situ hanya kategori Tritunggal. Tritunggal sudah pasti berarti orang yang mengimani Bapa, Putra dan Roh Kudus, sudah pasti Katolik dan Protestan dan Ortodoks, bro. Jadi Tritunggal masuk kategori ini. Ya benar. Tetapi kalau Waduh. orang-orang yang bukan Tritunggal seperti saksi Yehova ataupun Unitarian, bukan, mereka tidak masuk. Oneness enggak ya? Mereka tidak beriman kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan. Tapi kalau Unitarian itu enggak mengaku Yesus Tuhan loh. SSJ enggak mengaku Yesus Tuhan loh. Duh, dicerca sama dia. Justru Tritunggal loh yang masuk tadi kategori itu. Gimana itu ya? Tritunggal banyak loh, miliaran loh. Ada gimana ini, men? Tritunggal katanya. Katanya pertanyaan saya bagus. Gimana? Yang mana yang masuk nih? SSJ, Unitarian atau Tritunggal nih yang masuk nih di sini kategori? Ya, tap layar teman-teman, penontonnya 200. Luar biasa. Ya, bro. Coba, yang mana nih? Unitarian dan Tritunggal itu, bro, mereka tidak. Bentar. Ya, Unitarian dan saksi Yehova itu mereka. Bentar, Bang Andi. Aku nggak ngomong. Unitarian dan saksi Yehova itu, bro, mereka. Saya lanjutkan boleh ya? Boleh. Iya. Unitarian dan saksi Yehova itu, bro, mereka tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, bro. Jadi mereka tidak masuk kategori dalam ayat ini. Yang masuk kategori dalam ayat ini yaitu Tritunggal. Yaitu orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi bahwasan mereka hanyalah Kristen KTP, mereka sudah meninggalkan perintah-perintah Yesus. Tetapi ketika mereka
Apa tadi sudah saya lupa ya? Butuh bodrek ya? Butuh bodrek nggak? Ntar saya beliin bodrek dulu ya. Jangan dulu, ngopi dulu. Penontonnya ini 200 lebih. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Meme juga bukan ahlinya Istighfar, banget. istighfar. Lanjut dong, Meme. Meme juga bukan ahlinya banget. Iya. Kalau dia ada salah jangan disalahin semua gitu loh. Kita maklumi Ya, lah, jadi kita santai orang-orang aja. Kristen KTP hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi pada kenyataan dia hanya Kristen KTP, dia sudah meninggalkan perintah-perintah Yesus. Artinya dia sudah meninggalkan semua perintah Yesus dan dia tidak beriman lagi kepada Yesus, tetapi KTP-nya masih Kristen. Nah, untuk kepentingan pribadinya, dia bermujizat dalam nama Yesus. Nah, ketika dia bermujizat dalam nama Yesus, tetapi pada kenyataan dia sudah meninggalkan Yesus dan tidak mengikuti perintah-perintah Yesus, maka orang-orang seperti inilah kategorinya yang diusir oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan bahwa nyala engkau iblis, aku tidak pernah mengenal engkau. Bukan, nggak ada begitu iblis. Nyala kau di hadapanku. Kamu Padahal sekalian dia berbuat manggil kejahatan. Tuhan loh, Bang Meme. Sebentar. Jadi Iya, gini ya, Bang. nama-nama Iya, disebut padahal yang dalam manggil Al-Quran. begitu kan memanggil Tuhan, Bang. Ntar nggak apa-apa. Jadi gini ya, Jadi menurut Meme, SSJ nggak masuk, Unitarian nggak masuk. Yang masuk di sini adalah Tritunggal. Kita tahu karismatik Iya, juga. aku bilang tadi. Ntar dulu, belum kelar. Yang kita tahu juga karismatik adalah Tritunggal. Karismatik lah pelaku dalam hal ini Matius 7 21 sampai 23. Kita lihat bagaimana tiap hari dia ber-KKR kan begitu ya. Menurut Anda, apakah Luga Tambunan termasuk di sini? Luka Tambunan masuk. Karena dia akan berseru kepada Yesus. Selamat malam. Malam, Bang, malam. Oke, udah terjawab Ya, kita sapa dulu. Bentar. Ini ada yang mungkin Kristen ini, Bang. Bentar ya. Bentar, Pak, memanusiakan manusia Kristen, Pak. Iya, saya Kristen Katolik. Katolik, oke. Kita ini dulu ya Pak, kita dengarkan diskusi Bang Meme, nanti Bapak juga ikut diskusi sama teman-teman Muslim. Oke, Bang Meme lanjut. Tapi memang Iya, udah jadi menjawab. begini. Jujur dia. Kalau Luga itu masuk kategori karena dia Tritunggal, maka di ayat itu kan, bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Artinya di situ kategori orang-orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Jadi Saksi Yehova tidak masuk, Unitarian Ya. tidak masuk. Jadi Luga masuk. Betul. Luga betul. begini, bentar Luga. Luga itu antara dua, antara dia itu akan diusir oleh Yesus dan tidak. Karena begini, Kok abu-abu? Luga itu bernubuat dalam nama Yesus. Bentar. Luga Ya. itu bernubuat dalam nama Yesus dan mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi Luga kan beriman kepada Yesus. Artinya dia tidak diusir dong. Yang diusir itu adalah orang-orang yang Kristen KTP. Memanfaatkan nama Yesus untuk kepentingan pribadi, itu yang diusir. Jadi Luga dia tidak diusir dia. Enggak. Oh. Satu pertanyaan Bang Meme, Bang. Bang, benar. Berarti di neraka ada orang Kristen ya? Ada. Siapa bilang nggak ada? Oh, begitu. Soalnya teman-teman Abang bilang dia pegang kunci surga katanya. Percuma dong dia dibaptis. Bro, siapa bilang orang Kristen tidak masuk neraka? Apa Siapa gunanya bilang? kalau begitu? Iya, apa gunanya dibaptis, terima Yesus kalau tetap masuk neraka? Gak ada gunanya dong. Bro, terima Yesus itu ketika kami dibaptis itu artinya kami menyucikan dosa kami dianggap sebagai lahir kembali, bro. Ya, di mana tulisannya orang dibaptis masuk surga? Ada ayatnya? Ketika nggak ada ayat yang mengatakan bahwasan orang dibaptis itu masuk surga, Ya bro. berarti ngarang sendiri Begini. dong kamu. Ngarang sendiri dong. Saya jelaskan begini. Persyaratan orang masuk surga itu begini. Pertama, berikan dirinya dibaptis. Kedua, jadikan Injil sebagai jalan kebenaran. Yang ketiganya itu Ya. mengikuti perintah-perintah Yesus. Bentar, si Raka ini belum selesai, main potong aja. Ya, lanjut. Ya. Saya ulangi ya karena kamu potong ya. Persyaratan untuk masuk surga itu, pertama, berikan dirimu dibaptis. Kedua, jadikan Injil sebagai jalan kebenaran. Ketiga, harus mengikuti perintah-perintah Yesus. Sebab di dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus mengatakan begini,
siapa yang tidak mengikuti perintahku, maka aku tidak akan menjadi hakimnya. Artinya iman harus berbuat. Iman harus dibarengi dengan perbuatan apa? Perbuatan yang diperintahkan oleh Yesus bahwasan kasihilah sesamamu, masuk ke dalam perutmu tidak akan Ya menjadi najis. bersyarat Tetapi dong ayat apa namanya. Ya bersyarat itu Apa? namanya. Ya itu bersyarat tadi bro, sudah saya katakan tadi bersyarat. Nggak mungkin orang itu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, lalu memberikan dirinya dibaptis, lalu dia memaki-maki orang, menghina orang lain, mencaci maki, menjelek-jelekan orang lain, menghakimi orang lain. Itu tidak boleh bro. Oke, jadi gini Mea. Jadi Matius 7, 21, 23 itu SSJ ini udah tidak masuk di situ, artinya SSJ langsung neraka dong kalau gitu. Langsung diusir oleh Yesus karena dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Artinya langsung dia kena penalti nomor 23 dia. Jadi SSJ sama Unitarian itu langsung kena penalti nomor 23 ya. Oke, saya jawab tapi tahan ya. Jadi begini, ketika kamu mengatakan SSY itu dengan Unitarian, apakah mereka masuk neraka atau surga? Saya katakan mereka tidak mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus itu begini. Memang perintah berkaitan tentang baptis mereka ikuti. Berkaitan tentang menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran mereka ikuti, benar itu. Tetapi perintah yang satu ini yang mereka tidak ikuti. Di Yohanes 16 ayat 29, Yohanes 16 ayat 26 itu Yesus berkata begini, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Nah, ini yang mereka tidak lakukan. Artinya? Maka mereka ini tidak masuk kategori artinya mereka ini, ya artinya sabar dulu lah Bang Andi, belum selesai. Oke, sorry. Nah, Yesus berpesan begini, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Artinya pada saatnya nanti berarti tidak terjadi pada saat Yesus ada, tetapi berkaitan tentang Yesus sudah tidak ada. Artinya ke depan, itu berbicara tentang ke depan. Nah, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Nah, sekarang saksi Yehova dengan Unitarian, mereka berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus atau tidak? Tidak. Berarti mereka tidak masuk dalam kategori Tritunggal. Berarti mereka tidak diselamatkan. Mereka sama seperti Muslim, nanti akan dicampakkan dalam neraka. Itu sama artinya SSJ sama Unitarian ini langsung kena penalti 23. Hanyalah kau di hadapanku, kamu sekalian pembawa kejahatan, kan gitu. Benar, sama seperti kalian juga sama itu. Iya, oke, nggak apa-apa. Terus kedua adalah Tritunggal adalah itu juga tidak semua Tritunggal itu lolos, masih perlu disaring. Ada Tritunggal yang KTP dan seterusnya, kan gitu. Benar. Jadi isinya neraka itu udah jelas di sana menurut Meme. SSJ 100%, Unitarian 100%, Tritunggal ini tergantung apakah dia serius atau tidak. Betul apa betul? Luga 50%. Dan juga Muslim. Ya kami nggak mengimani Bible Anda. Kami jangan. Kalian goim. Kalian itu masuk kategori begini Bang Andi. Ya udah nggak apa-apa. Kalian masuk kategori. Ya nggak apa-apa. Baik. Bang Meme pegang kunci surga kok. Nggak apa-apa. Nah, sekarang begini, saksi Yehova dengan Unitarian kan sudah masuk kategori tidak berdoa dalam nama Yesus. Nah, sekarang kalian masuk kategori yang mana? Nah, kalian masuknya di sini. Ketika Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya, saya jawab. Beritakanlah Injil. Ya bentar dong. Nah, kalian masuk kategori yang ini. Oke. Nah, ketika Yesus mengatakan begini, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kalian yang tidak percaya itu akan dihukum. Kalian inilah. Baik, saya jawab kalian ya. Kategori dengan Unitarian dan saksi Yehova kalian ini. Iya, baik. Kami sebagai ini, saya akan imbangi ya. Kami sebagai seorang Muslim itu sepertinya, mohon maaf, seide, sejalan dengan ajaran Yesus. Kenapa? Yesus itu berkata, jangan mengikuti kehendakku, tapi kehendak Bapa. Muslim itu selalu mengikuti kehendak Bapa atau Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu. Ya, artinya apa? Kami Muslim selamat karena kami tidak menuhankan Yesus sebagaimana pernyataan Yesus, kalau kau ingin selamat, ikuti kehendak Bapa, jangan ikuti kehendakku. Tadi kan udah sepakat tadi kehendak Bapa, gimana? Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya.
Jadi kehendak Bapa itu artinya segala firman yang diterima oleh Yesus itu harus disampaikan. Itu adalah kehendak Bapa. Nah, Oke. kehendak Bapa ini apa yang sudah diterima oleh Yesus? Kehendak Bapa yang pertama, ketika Yesus memerintahkan bahwasan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu adalah kehendak Bapa. Oke. Nah, kalian ini kan menolak diri kalian untuk dibaptis dan kalian tidak menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran, berarti kalian tidak mengikuti kehendak Bapa. Nah, kalian ini kategorinya apa? Akan dihukum. Inilah kategori kehendak Bapa, bro. Oke, kehendak Bapak itu, kehendak Bapak menurut Yesus hidup kekal seperti apa, Me? Ya, Hidup menurut kekal itu mengenal Yesus. engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Oke, apakah umat Islam mengakui Yesus utusan? Benar, tetapi kalian Oke. tidak memberikan diri dibaptis. Itu melawan kehendak Bapa, bro. Iya, tapi nggak begitu kata Alkitab. Aduh. Jadi Gimana tuh, kalian gimana? ini sama seperti saksi Yehova. Begini, kalian sama seperti saksi Yehova. Kalian menerima Yesus sebagai nabi, tetapi kalian menolak diri kalian untuk dibaptis. Nah, Oke. orang saksi Yehova memberikan dirinya dibaptis, tetapi menolak berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Jadi kalian ini satu-satu imbang, cocok kalian. Oke, baik. Kita beda. Apakah baptis Anda atau Kristen di zaman sekarang sama dengan baptis Yesus? Ya sama dong, sama Boy, aja. beda dong. Samanya di mana? Coba terangkan. Baptis itu, bro, Namanya baptis itu gimana, bahasa Bang? Yunani. Baptis itu bahasa Ibraninya itu tefila. Tefila Bisa. ini memang ini adalah tradisi. Salah, baptis itu bahasa Yunani, Istefila Hebrew Kok itu bisa sholat. tefila gimana, Ah, Mimi? Aduh, salah. salah tuh. Wah, kacau Salah. ini. Ngomong tefila aja, Kak. Bener. Tefila itu dipakai oleh Hebrew itu sholat, seperti sholat sama umat Islam. itu Sholatnya tefila. orang Yahudi itu Iya, tefila, bro. Mi. Wah, begini Sholatnya aja. orang Kalian tidak tahu, Yahudi. saya jelaskan aja lah. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu aja lah, nggak usah bertengkar lah. Ah, pusing saya. Jadi begini. Baptis itu Loh, Bang syarat. Andi tanya, baptis yang bener itu gimana? Nah, gini. Baptis yang bener gimana? Apa perbedaan Yesus dibaptis dengan Kristen sekarang dibaptis? Perbedaannya apa? Persamaannya apa? Itu aja sih. Ayo. Ya nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan, sama semua. Dari mana? Beda banget. Saya terangin. Bedanya Tahu. gimana? Oke, saya terangin. Yesus itu dibaptis, ya, menandakan dirinya Yudaisme. Oke, kalau Kristen dibaptis itu menandakan dirinya Kristen. Sama apa beda? Beda. Bro, Beda. kamu ini berbicara tentang makna Beda. itu, bro. Bentar. Itu makna tefila yang dijalankan oleh orang Kok Yahudi itu tefila maknanya sih? apa? Tefila. Tefila itu sholat, Bang Mimi. Sholatnya orang Yahudi itu tefila, bukan baptis. Kan udah dibilang tadi zarak, nazah itu bahasanya apa lagi? Coba kalian buka dulu di ini apa? Wikipedia apa arti tefila coba. Supaya jangan ribut. Aku malas kalau ribut yang nggak tentu arah nih malas saya. Aku kalau dialog ribut yang nggak tentu arah. Tefila itu sama dengan selota, orang Yahudi. Wikipedia apa arti tefila? Biar jangan ribut, Raka. Kan udah Jangan dijelasin ribut tadi. yang tidak ada ujung pangkal itu paling malas saya itu kalau dialog itu. Coba buka Nah, di Wikipedia sekarang. Udah ikuti aja Nggak itu usah nggak ribut, apa-apa saya kalau nggak tahu bilang. tuh nggak usah ribut. Gitu, gini ya, kita kembali ke topik. Yesus itu dibaptis di air. Anda juga dibaptis, ada yang selam, ada yang dipercik-percikan, kan gitu. Itu juga ada perbedaan. Maksud saya itu adalah waktu Yesus dibaptis di air, Anda juga dibaptis di air, tujuannya sama atau beda? Silakan. Maknanya itu sama, bro. Maknanya sama. Apa itu? Bukan tujuan, makna. Ya, makna tujuan silakan, terserah yang mana maknanya apa. Maknanya itu dianggap sebagai dilahirkan baru, bro. Oke, jadi Yesus pernah dilahirkan baru juga waktu dibaptis. Itu maknanya, bro, maknanya. Ya, Anda mengatakan baptis itu lahirkan baru, artinya Yesus waktu dibaptis lahir baru juga gitu. Iya, Yesus kan dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Maknanya, paham nggak makna? Kalian tahu makna nggak coba? Makna Yesus dibaptis itu Bang Andi kan adalah tanya, proselit. Mi. Iya, makna Yesus dibaptis apakah itu Yesus proselit. dibaptis itu berarti Yesus menerima dirinya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba.
Ini Raka ini kacau Raka ini. Udah saya jelaskan aja tapi jangan ribut ya. Oh, Jadi kan begini. Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Katamu artinya Ini biar dibaptis kamu menerima tahu, Yesus Pak. sebagai Supaya Tuhan dan kamu Juru jangan Selamat, sesat, Pak. lahir baru. Supaya biar Kan kamu kamu jangan ngomong sesat. begitu Jadi tadi. begini. Ya bentar. Biar kamu jangan sesat begini. Saya jelaskan kepada kamu ya. Makna Nah. tevila atau makna pembaptisan di dalam orang Kristen itu, maknanya itu adalah Mencelup. membersihkan diri. Membersihkan diri. Ya. Artinya mereka Betul. ya bentar Raka jangan iya dulu sabar dong. Artinya mereka dianggap saya lanjutkan ya. Artinya mereka itu dianggap dilahirkan baru kembali seperti bayi, artinya tidak berdosa. Oke, saya Nah. tanya apakah Tuhan berdosa kok Tuhan harus dibaptis? Oke, saya jawab. Tapi jangan potong Raka biar dialognya itu terarah. Saya paling malas kalau kau potong-potong. Kau minta penjelasan kan? Nah, Yesus itu dianggap orang Kristen sebagai Tuhan. Apakah Tuhan itu berdosa sehingga dia harus butuh dibaptis? Jadi begini bro, Yesus itu dijelaskan di dalam Filipi 2 itu dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati di kayu salib. Artinya ketika dalam keadaan sebagai manusia itu, lalu dia dilahirkan di dalam kalangan Yahudi, artinya dia harus mengikuti prosesi-prosesi adat Yahudi seperti disunat, dibaptis, ataupun yang lain-lain. Dalam keadaan sebagai manusia, dia harus taat. Kalau dia menolak untuk dibaptis, kalau dia menolak untuk disunat, maka orang-orang Yahudi akan mencampakkan dia. Dia akan dianggap bangsa-bangsa lain, bro. Ya berarti Jadi kan jangan sesuatu itu kan yang baptisan dijalankan. Yahudi bro, bukan baptisan Kristen. Harusnya kan nanya ke Yahudi, baptis itu untuk apa? Yahudi kan nggak percaya Yesus Tuhan, gimana sih? Ya udah, Kan tanya orang baptisan Yahudi. kan ada dua, baptisan Yahudi sama baptisan Kristen. Lepas Yahudi tanya nggak sama orang percaya Yahudi Yesus apa? Tuhan kok kamu bilang Tanya orang Yesus Yahudi, mengikuti arti tefila baptisan itu apa? Yahudi kan? Makna tefila itu apa? Ya makna tefila, Oke, kamu sekarang tanya sama orang Yahudi apa makna artinya tefila? Yesus berdosa apa enggak kalau dia baptisan Kristen? Ini yang dibahas kan baptisan Kristen ini. Bro, saya sudah katakan tadi. Itu datanya di Matius makna dari 3:15. Matius 3:15 buka. Makna dari Ya, dibuka itu. Makna Matius dari 3:15 kamu baca biar paham kamu. Coba. ya baca silakan dibaca. Silakan Bang Andi, silakan. Kalau nggak salah itu, saya pernah sidang. Coba saya buka dulu. Ya, silakan Bang. Matius 3:11 dan 3:11 atau 3:15 ya? 3:11 Ya, ada juga. silakan. Ya, dibaca Bang, silakan Bang. Matius 36, 3:11. Ya. Enggak, 3:15, 17. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus dibaptis itu karena kehendak Allah gitu. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati dari atas. Inilah anakku yang aku kasih dan seterusnya begitu. Jadi Yesus dibaptis itu kehendak Allah, bukan kehendak siapa-siapa begitu. Ya. Yang menariknya di Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya. Tetapi ia yang datang Ya. kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, siapa yang membaptis dengan api? Gimana tuh? Bingung dia, bingung. Ditanya membaptis dengan api, bingung nih. Yang jelas intinya adalah baptisnya orang Kristen sekarang baik makna maupun tujuan berbeda dengan Yesus dibaptis di zamannya Yesus. Itu akui aja udah, biar nggak muter-muter. Berbedanya gitu. apa Bang Adi? Berbedanya apa? Perbedaannya yang sangat signifikan. Kalau orang Kristen sekarang dibaptis, artinya dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus dibaptis, dia tidak mengakui dirinya Tuhan. Jelas tuh perbedaannya. Bro, Iya, Bang Meme. Masuk tuh makna Bang Meme. baptisan di dalam orang Kristen itu sudah saya katakan tadi maknanya itu berbeda, bro. Jangan kamu ini tafsir liar ya.
makna baptis itu artinya orang itu dianggap dilahirkan kembali seperti bayi, artinya tidak berdosa, bro. Jadi kamu jangan tafsirkan bahwasan baptisan orang Kristen itu Ya, maknanya berarti Yesus berdosa. Yesus berdosa Jadi sehingga harus kalian jangan dibaptis. suka-suka tafsir sesuka kalian aja lah. Udah, Iya, suka-suka makanya kalian aja kita lah, tanya, aja lah. Tuhan berdosa sehingga Tuhan harus dibaptis. Bro, saya sudah katakan tadi begini ya. Saya ulang sekali lagi biar kamu masuk kupingmu, Raka ya. Yesus itu kami anggap sebagai Tuhan. Lalu kenapa kok dia Tuhan, kok dia dibaptis? Berarti dia berdosa. Nah, sekarang begini. Yesus itu dalam keadaan sebagai manusia, sudah saya jelaskan tadi di 2 Filipi tadi, ia taat sampai mati di kayu salib. Artinya dalam keadaan sebagai manusia itu dia harus taat. Taat dalam konteks apa? Ketika dia dilahirkan hubungannya di dalam taat dengan kalangan dosa. Ya, berarti taat tidak berdosa. Oh. Ya Bro, kan saya tadi jelaskan kamu selesai mengatakan dulu, baru kamu baptis potong, hubungannya bro. dengan dosa. Sekarang Raka, kamu membahas taat saya sampai jelaskan selesai mati. dulu, kamu potong, Raka. Kamu punya waktu untuk memotong, silakan. Tetapi biarkan saya selesaikan dulu. Setuju ya? Ya, oke. Nah, Tuhan itu tidak pernah berdosa. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, dia dilahirkan di dalam kalangan Yahudi, apalagi dia akan menjadi seorang rabi. Dia harus mengikuti proses-proses adat-adat Yahudi. Nah, adat pertama baptis harus dia jalani. Yang kedua, sunat harus dia jalani. Kalau dia menolak untuk dibaptis, kalau dia menolak untuk disunat, dia akan dicampakkan ke bangsa lain karena dia tidak dianggap sebagai bangsa Yahudi. Maka untuk memuluskan tujuan dia untuk menyelamatkan manusia, dan yang kedua tujuan dia untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, maka dia harus mengikuti proses-proses itu, bro. Supaya apa? Supaya dia diterima di dalam kalangan Yahudi. Kalau dia menolak berkaitan tentang baptis dan sunat, maka dia akan diusir. Kalau dia diusir berarti misi dia untuk menyelamatkan orang Yahudi sia-sia dong. Nah, Tapi ini yang kamu Alkitabmu paham, bilang Yesusmu orang berdosa, Mimi. Alkitabmu bilang Yesusmu orang berdosa. Mau lihat ayatnya. Kalau Yesus orang berdosa. Tar dulu ke sana, Oke, tar buka dulu ke Lukas sana. 7. Ini begini ya, Bang. Buka ya. Lukas 7 ayat 34. Saya Kita baca belum- ya. Ya, ya. Saya baca ya. Yesus orang berdosa ya. Oke, saya baca. Yesus orang berdosa. Lukas 7 ayat 34. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jelas ya. Makanya dia dibaptis. Dia orang berdosa, bro. Alkitabmu yang ngomong, bukan saya. Lukas 7 berapa? Lukas 7 Lukas berapa? 7 ayat 34. Nah, Lukas 7 ayat 34. Ini perkataan Yesus ya, ini bukan perkataan para murid ya, setuju ya? Ya, saya Ya, bacakan makanya ya. intinya dia berdosa, bro. Udah jelasin Ya, betul, aja. bro. Silakan ngomong. Kemudian anak manusia datang. Anak manusia ini tertuju kepada Yesus, setuju ya? Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Nah, pertanyaan kamu di sini apa? Pertanyaan saya, kamu bilang Tuhan tidak berdosa. Alkitabmu mengatakan dia orang berdosa. Kamu bilang Tuhan dibaptis gak ada hubungannya sama dosa. Padahal dia berdosa. Ini yang bohong kamu atau bukumu? Iya, yang dosanya yang mana? Di sini dikatakan Yesus berdosa itu di mana Ya, ayat nggak tahu, ini? tanyain Alkitabmu itu yang nulis siapa itu, tanya sana. Kok tanya aku? Ya udah, Saya kan bacakan cuma ya. membaca Kamu menuduh Yesus bukumu. berdosa ya. Ya, Raka, saya Loh, bacakan. tulisannya Kemudian kan anak manusia begitu, datang. dia orang berdosa. Bro, tidak ada orang berdosa di sini, bro. Kau cokong ngarang-ngarang lah, kau nipu kau. Saya lanjutkan. Loh, Kemudian anak Bapak manusia, dibaca lagi. Dia itu orang berdosa. Kamu nggak baca ya? Saya coba baca lagi. Ada kata-kata dia orang berdosa. oh, Kamu sendiri loh yang baca, Bro. Mi. Masa kamu ingkari? Raka, saya lanjutkan dulu, Raka. Bentar, Raka. Saya lanjutkan dulu, nggak usah kau Ya, liar lah. silakan. Jadi biar Ya. parah. Ya, Kemudian silakan. anak manusia Silakan. datang. Kemudian anak manusia datang. Anak manusia ini tertuju kepada Yesus itu sendiri. Nah, dia yang berbicara, tujuan itu untuk dirinya. Ini biar kamu paham ya. Saya jelaskan secara detail biar kamu paham. Jadi
masuk ke kuping kirimu, kalau bisa jangan keluar kuping kanan. Saya lanjutkan ya. Kemudian anak manusia datang, ia akan makan. Ia akan makan, ini artinya Yesus akan makan. Akan makan bersama siapa? Kita lihat di sini nanti. Ia akan makan dan minum, dan kamu berkata ini ketika Yesus sudah makan dan minum, akan ada orang yang berkata. Berkatanya apa? Berkata ini tentang apa kita lihat? Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Berarti murid-murid Yesus ini akan mengatakan Yesus bahwasan, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, Yesus ini dianggap sahabat orang-orang berdosa, bro. Bukan Yesusnya yang berdosa. Jangan kau liar, jangan kau curang di sini. Coba aku pengen denger siapa yang pelahap dan peminum di situ. Udah aku tampil ya, nanti teman-teman yang di bawah jadi saksi. Dia ngomong apa terserah dia lah, tapi teman kan bisa menilai sendiri. Nanti ayatnya bunyinya bagaimana, ya. Nanti kalian tahu. Ya kamu lanjutin Bang Andi, silakan Bang. Ini sambil aku tampilin ayatnya biar dia nggak sebar dusta di sini. Jadi saya tambahin dikit ya. Jadi formula baptis Yesus itu dengan formula baptis Kristen itu sangat berbeda. Formulanya berbeda, maknanya berbeda, tujuannya berbeda. Samanya hanya karena pakai air gitu ya. Kalau formula Yesus dibaptis itu berdasarkan Matius 3 nomor 11. Kalau formula Kristen dibaptis itu berdasarkan Matius 28, 19, 20. Berbeda juga itu. Ya, Yesus itu dibaptis tidak formula atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Yesus dibaptis tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Tapi dia di situ ada semacam pengampunan dosa dan memulai pengajarannya di situ. Dianggap sebagai Yahudi, kan gitu ya, itu bedanya. Jadi sekali lagi saya ulang, Yesus dibaptis itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau Kristen dibaptis itu adalah mengatakan dirinya, mengakui Yesus Tuhan, satu, mentaati perintah Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, bukti bahwa kita telah percaya kepada Tuhan Yesus dan seterusnya. Bang Andi, saya bacakan makna daripada tefila ya. Tefila ini tefila Yahudi ya. Jadi saya bacakan di nggak usah ke Yahudi deh. Kok ke Yahudi? Makanya tadi dibedakan tefila. Kok bawa tefila? Berarti bawa tentang makna baptis Yahudi, bukan Kristen. Iya, di sini kita jelaskan baptis Yahudi dengan baptis Kristen itu kira-kira maknanya sama atau tidak. Nah, kita lihat dulu makna dari baptisan Yahudi dulu, sabar ya, saya bacakan dulu, jangan dulu inilah biar ya. Jadi makna baptisan Yahudi itu kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Ini saya bacakan ya. Dengar, pasang kuping kalian baik-baik. Kita lihat maknanya apa nanti. Nah, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. 14 itu bukan 15. Sesuai dengan bro, ini sabar dulu sedikit, bisa nggak sih kira-kira? Iya, salah nomor tadi. 14 itu. Lanjut. Iya, saya bacakan lagi. Enggak, saya ulangi lagi. Kamu sudah motong, saya ulang aja lagi ya. Ya, jadi 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Tahir itu suci, bro. Sudah, bro. Udah paham? Nah, makna Kristen juga sama. Makna baptisan di dalam Kristen itu adalah dianggap sebagai lahir kembali. Dan dianggap dia akan menjadi tahir. Yakin? Formulasinya apa? Sama nggak? Formulanya? Ya sama lah Bang Andi. Coba baca Matius 28. Sakit kepalaku kalau Matius 28, 19, 20 itu, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang harus dipakai semua orang Kristen kalau mau dibaptis. Bisa juga disingkat
atas nama Yesus bisa dipakai formula 3 Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Formula Yesus dibaptis tidak ada kata-kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beda. Beda banget. Bro, saya sudah katakan tadi. Maknanya sama maknanya. Jadi jangan kamu menganggap Gimana sama bahwasan ketika- makna kalau bahasanya beda? Maknanya gimana mungkin sama? Bro, bahasa Indonesia ini bisa saja satu makna, bisa saja tiga bahasa, bro. Oke, jadi Tiga aja dipersingkat. itu, bentar. Enggak, bentar dulu Bang Andi, biar saya Iya. luruskan. Baik. Oke. Bahasa Indonesia ini satu kata itu bisa menjadi 3 makna, bro. Oh. Jadi nggak usah curang lah kalau mau dialog itu. Baik, baik. Kalau Satu Kristen kata itu bisa menjadi 3 Oke, makna. baik. Kalau Kristen Jadi jangan dibaptis, curang. Di sini kita jujur-jujur aja, jangan ya, curang. enggak. Kalau Kristen dibaptis itu, itu mengaku Yesus Tuhan enggak? Kalau Yesus dibaptis. Kalau Kristen dibaptis. Ini ya Mei, bentar Bang Andi. Bang Andi, ini tulisannya ya Mei, kelihatan Tevila ini apa Mei? Tevila apa Mei? Kelihatan tulisan Mei. Sembayang orang Yahudi disebut Tevila. Baca, buka mata, buka. Itu kau buka Matanya di mana dibuka. itu, kawan? Kamu buka mata. Tevila, sembayang buka orang di mana Yahudi itu? dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Hebrew, Tevila adalah sholatnya orang Yahudi, bro. Itu kamu bukanya di mana? Raka, Sefaria ada, coba dibuka di Sefaria juga ada kalau mau lihat. iya silakan. Saya cuma ngasih tahu aja, Tevila itu sembayang, bro. Iya, bukan. Sholatnya orang Tevila Yahudi. itu ada 2, bro. Tevila itu ada 2, biar kamu paham. Ya sudahlah, kalau kamu punya keyakinan begitu, makanya kita luruskan lagi. Baptisan itu 2. Baptisan Yahudi atau baptisan Kristen. Sekarang yang saya Jadi, nanya, begini. Yesusmu itu dibaptis Begini, secara Raka. Yahudi atau dibaptis Raka. secara Kristen? Luruskan dulu ini. Raka, Tevila itu bisa juga disebut dengan mikvah. Biar kamu paham ya. Ya silakan Bang Mimi, kita kasih kesempatan Katolik Boleh saya bantu, Bang, Bapak? denom yang lain. Silakan Bang, Silakan, memanusiakan silakan, manusia. silakan.